Oke, Bapak Ibu, berikutnya kita masuk pada modul profesional dengan tema asesmen dalam bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya akan saya share PowerPoint yang akan kita bahas. Nah, yaitu profesional asesmen dalam bimbingan dan konseling. Di pembelajaran 1 kita akan membahas tentang konsep dasar asesmen. Di dalam menguasai konsep dasar asesmen dalam bimbingan konseling, tujuannya yaitu untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah konseli. Lalu indikatornya mampu menjelaskan hakikat asesmen dalam BK, pengertian asesmen dalam BK, tujuan asesmen, serta prinsip asesmen dalam bimbingan dan konseling. Nah, hakikat asesmen dalam bimbingan konseling itu yang pertama merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Lalu, untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar pengembangan program layanan bimbingan konseling yang sesuai kebutuhan. Berikutnya, tidak menggunakan istilah measurement atau pengukuran ya, karena disebabkan yang diukur itu aspek psikologi yang sifatnya abstrak, sehingga pembandingnya adalah relatif. Nah, pengertian asesmen yaitu suatu proses komprehensif dan sistematis dalam mengumpulkan data peserta didik untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi sebagai bahan dalam menyusun program bimbingan dan konseling. Lalu fungsi asesmen mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangan peserta didik, memahami dan membantu menentukan tujuan dan rencana hidup peserta didik serta rencana pencapaian tujuan, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungan peserta didik, lalu sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologis, dan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program bimbingan konseling. Ya, jadi ini adalah fungsi dari asesmen. Lalu tujuan asesmen, yaitu asesmen dilakukan untuk mengetahui keadaan peserta didik pada saat tertentu, baik potensi yang dimiliki maupun berbagai kelemahan yang dimiliki peserta didik sebagai bahan untuk menyusun suatu program pelayanan bimbingan dan konseling sehingga dapat melakukan layanan atau intervensi secara tepat. Berikutnya prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama sesuai dengan norma masyarakat, keterpaduan realistik, tester yang terlatih, keterlibatan peserta didik, pedagogis, akuntabilitas, teknik asesmen yang bervariasi dan komprehensif, serta tindak lanjut. Nah, berikutnya kita masuk pada pembelajaran 2, yaitu teknik-teknik asesmen. Tujuannya setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta memahami dan dapat memilih teknik yang tepat untuk melakukan asesmen. Indikatornya memahami teknik asesmen, mampu memilih dan menggunakan jenis asesmen yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di dalam asesmen itu ada teknik tes dan teknik non-tes. Ya. Teknik tes ini merupakan pengukuran terhadap suatu sampel tingkah laku yang objektif dan terstandar. Lalu penggunaan asesmen tes memerlukan kompetensi dan syarat tertentu. Lalu bentuk tesnya ada pilihan ganda, ada isian pendek, dan esai. Contoh jenis tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, kemampuan kerja, dan tes kepribadian, dan lain-lain. Ya, ini adalah merupakan teknik tes. Tes ini yang hanya bisa dilakukan oleh psikolog, ya, atau
yang memiliki lisensi untuk melakukan teknik tes. Ya. Contohnya adalah tes IQ atau tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kemampuan kerja, tes kepribadian, dan lain-lain. Lalu berikutnya, teknik non-tes ini yang pada umumnya dilakukan oleh guru bimbingan konseling, ya, yaitu teknik mengukur data diri dan lingkungan individu atau konseli dengan menggunakan instrumen yang tidak menuntut syarat baku atau standar atau semi standar seperti inventory, angket, pedoman wawancara, dan sosiometri. Paling banyak digunakan oleh guru BK. Ya. Lalu prosedur pembuatan dan penggunaannya relatif lebih sederhana dan lebih mudah disusun. Contoh-contoh jenis teknik non-tes, ya, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, daftar cek, sosiometri, inventory, kepribadian, dan lain-lain. Metode asesmen ada observasi, wawancara, studi dokumentasi, angket, kuesioner. Nah, observasi memperhatikan fokus asesmen, ya. Lalu menentukan kriteria yang diobservasi, mendiskusikan ukuran-ukuran apa yang digunakan dalam pengamatan, ya, bersifat terbuka, kertas dan pensil, atau lalu berikutnya terfokus, yaitu memfokuskan masalah, terstruktur, sudah ada kriteria, berapa kali jawaban, tindakan, atau sikap, lalu sistematik, bentuk pengamatan beserta kualifikasinya. Nah, lalu wawancara, ya, wawancara, simpatik, netral, tenang, tidak terburu-buru, yakinkan anak bahwa pendapatnya penting. Lalu di dalamnya ada bahasa. Studi dokumentasi, ya, program BK, rencana RPL, laporan nilai, tugas siswa, isai siswa, rekaman foto, slide, tip, dan video. Ya, lalu daftar hadir, hasil instrumen yang relevan. Ini studi dokumentasi. Lalu angket kuesioner, ini sesuai dengan tujuan asesmen, menggunakan landasan teori yang sesuai dengan konstruk yang diukur, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Nah, ruang lingkup kegiatan asesmen, ya, asesmen lingkungan, dan asesmen kebutuhan masalah peserta didik. Asesmen lingkungan ini identifikasi kondisi dan harapan sekolah dan masyarakat, sarana prasarana pendukung program BK, kondisi dan kualifikasi konselor, serta kebijakan pimpinan sekolah. Ya. Lalu asesmen kebutuhan masalah, ya, karakteristik peserta didik, ada aspek fisik, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, masalah yang dialami, kepribadian, dan tugas-tugas perkembangannya. Ini adalah ruang lingkup kegiatan asesmen. Nah, berikutnya di pembelajaran 3, prosedur dan pemanfaatan hasil asesmen. Selama mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta dapat memahami dan melakukan asesmen serta memanfaatkan hasil asesmen. Indikatornya menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen, mampu melaksanakan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan, mampu menganalisis hasil asesmen, mampu mengadministrasikan hasil asesmen, dan mampu memanfaatkan hasil asesmen. Prosedur asesmen menurut Urbina, yang pertama identifikasi masalah, memilih dan mengimplementasikan metode asesmen, yang ketiga mengevaluasi informasi asesmen, dan yang keempat laporan hasil asesmen dan pembuatan rekomendasi. Lalu prosedur pengembangan instrumen asesmen, yang pertama identifikasi tujuan utama penggunaan instrumen, identifikasi tingkah laku yang mewakili konstruk, mengembangkan dimensi dan indikator variabel, mempersiapkan kisi-kisi instrumen dan proporsi butir yang menjadi fokus, menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari satu kutub ke kutub yang berlawanan.
Lalu mengkonstruksi sejumlah draft butir, mereview butir, melakukan uji coba awal, uji coba kepada sampel yang lebih besar. Lalu menentukan analisis statistik yang sesuai dengan mengeliminasi butir yang tidak sesuai dengan kriteria. Lalu mendesain dan melakukan perhitungan validitas dan reliabilitas, lalu mengembangkan panduan pedoman untuk pengadministrasian. Ini menurut Jali dan Mulyono 2008. Nah, berikutnya prosedur asesmen, yaitu menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen, menentukan aspek yang diukur, menentukan teknik pengukuran data, lalu sumber dan atau data yang digunakan. Nah, berikutnya pelaksanaan asesmen meliputi pengumpulan, proses penggunaan data. Lalu analisis hasil asesmen untuk menunjukkan kondisi potensi yang ada pada peserta didik. Dan berikutnya mengadministrasikan hasil asesmen. Disimpan di dalam bentuk file ya, baik secara manual ya maupun CR atau buku pribadi dan lain-lain maupun elektronik. Langkah-langkah penyusunan instrumen angket, ya, menyusun kisi-kisi, menyusun pertanyaan, membuat pedoman cara menjawab, melakukan uji coba angket, merevisi angket, dan menggunakan angket sesuai jumlah responden. Dan nanti ada lembar kerja yang harus Bapak Ibu kerjakan, ada di lampiran lembar kerja. Ya. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya coba kita buka lembar kerja yang harus Bapak Ibu kerjakan nanti, terutama di LK yang ini ya, yang agak sulit ini yang nanti akan kita kerjakan. LK2 Bapak Ibu ya, di LK2 ini Bapak Ibu diminta untuk membuat deskripsi analisis instrumen tes ya. Untuk mengerjakan ini Bapak Ibu harus membuka modul profesional, kan sudah saya kopikan modul pedagogik dan profesional. Kita buka modul profesional halaman 33. Di situ nanti ada penjelasan tentang tes intelijensi, tes bakat, tes minat. Pengertiannya bagaimana, aspek yang diukur apa saja, pengalamannya bagaimana. Kita buka di modul profesional halaman 33 dan seterusnya. Lalu berikutnya, deskripsi dan analisis instrumen non-tes, ya, halaman 41. Ya, di modul profesional, itu ada observasi, wawancara, skala sikap, dan seterusnya. Bapak Ibu tinggal memindahkan di sini, dibuka halaman 41 ya. Di modul profesional dipindahkan ke sini. Ya, mulai dari observasi sampai IKMS. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu diminta untuk membuat angket tertutup tentang kesulitan belajar. Ya, diawali dengan membuat kisi-kisi dan jumlah pernyataan minimal 20. Ya, itu ada contohnya di halaman 63-64 di tabel 7 modul profesional. Ya, nanti Bapak Ibu diminta untuk menuliskan variabelnya tentang kesulitan belajar. Ya, ini kita bisa mencari sumber dulu tentang kesulitan belajar. Dari sumber yang ada itu kita masukkan variabelnya, lalu aspek, indikator, dan butir pernyataan. Nanti kita buka modulnya, ada contohnya. Lalu berikutnya, buatlah sosiogram dan analisisnya dari angket sosiometri, diperoleh data sebagai berikut. A memilih B dan C, B memilih A dan C. Ini Bapak Ibu diminta untuk membuat sosiogram dan analisisnya. Misalkan Bapak Ibu menyebarkan angket sosiometri, dari sosiometri ini ditemukan hasil analisis seperti ini. Nah, bagaimana bentuk sosiogramnya ya? Itu Bapak Ibu. Lalu refleksinya dari setelah mengerjakan tugas itu bagaimana Bapak Ibu kemandiriannya seperti apa, aspek gotong royong, tanggung jawab, menghargai perbedaan atau pendapat orang lain seperti apa dituliskan di kolom ini. Jadi yang saya
bahas di sini hanya LK2 ya, karena di LK1 dan LK3 itu hanya menjawab pertanyaan. Kalau yang ini memang butuh pemahaman betul ya. Sehingga untuk mengerjakan LK, semua LK ini Bapak Ibu harus membuka modul. Nah, kita buka bersama modul profesional Bapak Ibu ya. Nah, di sini di halaman 33 langsung Bapak Ibu buka nanti ya. Di sini membahas tentang teknik-teknik asesmen ya, kan ada tes dan non-tes. Nah, di LK tadi kita ditanya tentang teknik tes, terutama tentang tes kecerdasan ya, atau tes intelijensi itu seperti apa. Di modul ini semua dibahas Bapak Ibu ya, tes intelijensi itu seperti apa, mulai dari Wechsler ya. Nah, ini tes IQ menurut Wechsler ya Bapak Ibu. Kalau IQ-nya 130 ke atas, ini kategorinya superior ya. Presentasinya 2,2. 120 sampai 129 ini superior. 110 sampai 119 ini normal cerdas. 90 sampai 109 ini normal. 80 sampai 89 ini normal kurang cerdas ya. Jadi 70 sampai 79 ini perbatasan dan 69 ke bawah ini merupakan cacat mental ya. Ada kategori debil, embisil dan seterusnya itu ya Bapak Ibu ya. Ini macam-macam tes intelijensi. Ini nanti Bapak Ibu mengerjakan LK harus membaca ini ya. Nah, ini macam-macam tes kecerdasan, ada WIS, ada WISE ya, dan seterusnya, tes Binet-Simon, Wechsler dan seterusnya. Ini jadi Bapak Ibu harus membuka ini semuanya ya. Di halaman 35. Lalu di LK berikutnya Bapak Ibu langsung buka halaman 41 ya. 41. Di 41 ini membahas tentang teknik non-tes. Non-tes mulai dari observasi itu seperti apa ya. Observasi di halaman 41. Nah, ini di LK2 tadi kan teknik non-tes tentang observasi harus dimasukkan ya, seperti apa penjelasannya, tinggal masukkan ke LK2 ya. Ada observasi, lalu ada berikutnya, nah ini contoh-contoh observasinya, nanti bisa Bapak Ibu buka, ada wawancara seperti apa, ya, sampai di halaman 63, 64. Jadi Bapak Ibu intinya harus benar-benar membaca modul yang sudah saya kopikan, baik pedagogik maupun profesional untuk bisa mengerjakan lembar kerja. Nah, kita langsung ke halaman 63. Ini tentang angket kuesioner, kan Bapak Ibu diminta untuk membuat angket ya. Ini contohnya. Nah, ini kalau di sini angket kesiapan belajar siswa, kalau di LK2 tadi kesulitan belajar siswa ya. Bapak Ibu bisa melihat ini nanti contohnya ya. Ini tentunya Bapak Ibu untuk membuat pernyataan ini harus ada daftar pustaka, harus ada kajian tentang kesulitan belajar, baru dikembangkan menjadi pernyataan seperti ini ya. Ini adalah contohnya. Ada studi kasus, ada catatan insidental atau anekdot rekod ya. Ini semuanya contohnya ada. Baik Bapak Ibu, itu saja penjelasan dari saya ya. Nah, sekali lagi untuk mengerjakan LK atau lembar kerja Bapak Ibu harus benar-benar membaca modul ya, modul profesional. Kalau yang dibahas pedagogik ya modul pedagogik yang harus dibahas. Nah, kali ini modul profesional harus benar-benar dibaca, dipahami untuk bisa mengerjakan lembar kerja profesional. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat semangat pagi. Assalamualaikum.